selamat malam. Selamat hari ulang tahun untuk Gereja Segala Bangsa Jemaat Gihon yang ke-28. Puji Tuhan, pertama-tama tentunya patut saya menaikkan ucapan syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan melalui gembala sidang yang ada. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga apa yang ada di dalam pikiran kita. Tapi ada firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua, bahkan menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati kita. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi sesuai tema yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Sekali lagi, Matius 4 ayat yang ke-17. Semenjak itu mulailah Yesus mengajar serta berkata, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat." Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengajar tentang bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan ini didahului oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua katanya, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat." Di dalam kehidupan kita tentunya sebagai manusia biasa, sengaja ataupun tidak sengaja, lewat pikiran, lewat perkataan maupun perbuatan, kadangkala kita menyakiti sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Tapi firman Tuhan senantiasa mengajak kepada kita bagaimana supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 5 ayat 17, "Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan." Jangan kita hanya mengerti apa yang menjadi kehendak kita. Ada iklan Sprite dulu, tapi sekarang tidak muncul lagi. Ku tahu apa yang ku mau. Tapi mari kita mau berkata pada malam hari ini, ku tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah, termasuk seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita diundang dalam acara Natal. Kita diundang pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu ternyata di dalamnya ada keuntungan yang besar. Bapak, Ibu, saya dan saudara pada malam hari ini beribadah kepada Tuhan sekali lagi akan memperoleh laba yang besar, asalkan disertai dengan hati yang senang. Artinya ada sukacita, bukan hanya karena undangan. Dan akhirnya kita terpaksa mengikuti kehendak gembala ataupun sidang jemaat Gihon. Tetapi benar-benar kita mau datang untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6
ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat 6. Timotius 6 ayat yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya. Adapun ibadat seperti yang kita lakukan malam hari ini besar labanya, besar keuntungannya. Jikalau disertai dengan hati yang senang. Jikalau disertai dengan hati yang senang. Ini janji Tuhan. Sekali lagi, kita akan memperoleh keuntungan, kita akan memperoleh laba yang besar kalau kita beribadah dengan hati yang senang. Dalam pasal sebelumnya, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, Paulus katakan senam atau latihan badani diukur dengan firman Tuhan itu sedikit saja gunanya. Menurut medis, olahraga itu sangat bermanfaat. Saudara, sehingga saya di Makassar 3 kali seminggu berolahraga dengan pendeta-pendeta yang lain. Karena memang terasa bugar. Tapi sekali lagi diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Senam atau olahraga itu hanya sedikit jua atau sedikit dibandingkan dengan kalau kita beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya. Senam itu sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian hidup sekarang ini Dan yang akan datang. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus menyuratkan kepada Timotius tentang ibadah itu. Ada laba yang besar. Ibadah itu berguna karena ada perjanjian hidup. Perjanjian hidup sekarang yang saya boleh katakan itu adalah perjanjian jasmani. Karena kita masih butuh makan, minum, dan pakai. Dan perjanjian hidup yang akan datang yaitu kehidupan yang kekal. Ada 2 sekali lagi perjanjian hidup yang kita dapatkan kalau kita beribadah seperti pada malam hari ini. Perjanjian hidup sekarang. Dalam Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan datang kepada umat Israel. Berbakti, hendaklah kamu berbakti kepada Tuhan Allahmu. Sehingga roti yang kita makan, air yang kita minum, dan akan diberkati dan segala penyakit itu akan dilalukan oleh Tuhan. Itulah perjanjian jasmani, itulah perjanjian hidup sekarang ini, dan diteguhkan lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Banyak orang cari kerajaan Allah, sayangnya tidak memperhatikan atau tidak mencari kebenaran. Tapi yang diminta oleh Tuhan, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau minum, itu ditambahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bagaimana Tuhan Yesus mengajak untuk kita mengutamakan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kerajaan Allah itu bukan karena makan enak, bukan karena minum enak. Karena ada orang menganggap itu kerajaan Allah. Sehingga Paulus dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah itu ada 3 yang disampaikan di sana. Kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk jelasnya kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum. Kerajaan Allah bukan hal makan minum, melainkan kebenaran dan sejahtera. Kebenaran dan sejahtera dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Kesukaan di dalam Roh Kudus. Jadi kalau 3 hal itu ada di dalam kehidupan kita, berarti kita menciptakan kerajaan Allah. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita bisa ciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini apabila ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Sayangnya kebenaran ini diplesetkan oleh pemimpin-pemimpin semenjak zaman umat Israel. Jalan yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya harus dilakukan oleh umat. Yesaya 3 ayat yang ke-12. Jalan yang patut dijalani umat sudah dibongkar oleh pemimpin. Dan Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini, bagaimana kita harus membetulkan akan jalan yang sudah dibongkar oleh pemimpin. Sehingga banyak yang menyangka bahwa jalan yang ia jalani adalah jalan yang benar. Seperti kata Raja Soleman atau Raja Salomo dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, adalah jalan yang disangka orang betul, tapi akhirnya menuju kepada maut. Itulah jalan yang telah dibongkar oleh pemimpin. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan boleh ungkapkan akan rahasia kebenarannya, sehingga Dia boleh bawa kita kepada hukum yang